Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada siang hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, untuk materi hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang penganggaran perusahaan dengan penyusunan anggaran jualan. Produknya, lalu penyusunan anggaran bahan bakunya, kemudian penyusunan anggaran tenaga kerja, dan terakhir adalah penyusunan anggaran biaya dan umum. Kita masuk dulu apa yang dimaksud dengan anggaran jualan. Kalau anggaran jualan itu tadi ada dua ya, ada namanya menjual dengan ada namanya penjualan. Kalau menjual atau sell adalah menyerahkan sesuatu kepada seseorang dengan harga tertentu. Berarti di sini ada uang, ada harga ya, itu namanya menjual. Sedangkan kalau penjualan itu mulai dari pertama, pendistribusian pertama ya, mulai dari penciptaan produk sampai dengan barang yang Anda mau jual itu ada di tangan konsumen atau pembeli. Jadi jualan itu merupakan hasil dari penjualan. Karena ini nanti yang kita mau buat ke anggarannya merupakan hasil dari penjualan. Ada nanti kita buat bagaimana penganggaran produknya dalam bentuk unitnya dengan rupiahnya. Itu nanti yang kita mau anggarkan. Sedangkan anggaran di sini merupakan rencana tertulis mengenai suatu kegiatan dalam organisasi. Jadi mulai dari perencanaan yang kita mau rencanakan untuk mencapai misi dan visi perusahaan, kita tuangkan dalam bentuk anggaran dalam berupa berapa yang kita mau anggarkan selama 1 tahun. Nah, anggaran jualan itu merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam anggaran dan produk. Ada dua nanti ya, kita mau hitung anggarannya dalam bentuk angka ini adalah rupiah. Sedangkan produknya dalam bentuk unit atau pieces dan lain-lainnya. Kita mau lihat berapa kira-kira dalam 1 tahun yang kita mau anggarkan produknya. Yang mulai dari kita ramalkan. Yang kita hitung dulu ramalannya untuk ramalan produknya dan berapa rupiahnya. Tergantung dari ramalan yang kita mau hitung ya. Misalnya kita mau hitung anggaran tahun 2025, berarti kita ramalkan dulu produknya untuk tahun 2025 baru kita buatkan anggaran dalam bentuk. Selanjutnya ada jenis jualan. Jualan ada namanya jualan kotor dengan jualan bersih. Kalau jualan kotor bisa dilihat di atas nilai yang diperoleh sebelum dikurangi dengan potongan atau rekor jualan atau dikenal dengan harga aslinya. Berarti di sini belum ada namanya potongan dan rektor, masih original ya. Sedangkan jualan bersih nilai yang diperoleh setelah dikurangi potongan dan rektor. Biasanya ini yang cewek-cewek ini biasanya lebih paham ya, karena biasa belanja online. Nah, untuk rektor jualan bisa dibaca-baca di atas, ada beberapa keterangannya. Rektor jualan itu karena dikembalikan barang ya, sudah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan. Biasa kalau kita beli barang atau lewat online kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, biasa kita rektor. Tapi setengah mati kalau online ya, apalagi sistem COD. Pasti yang biasanya bagian pengantaranya yang kita menilai padahal bukan kesalahannya dia ya. Yang kedua adalah potongan jualan atau sales diskon, adalah potongan harga jual yang diberikan penjual kepada pembeli. Ini misalnya kalau dalam akuntansi biasa belajar N/30, kalau misalnya dia melunasi kreditnya dalam waktu 30 hari dapat potongan misalnya 20% atau 10%. Tergantung dari kesepakatan kita dengan pembeli. Ya. Kalau ada penjual ya.
Nah, manfaat anggaran jualan bisa dilihat, bisa di-share di Google banyak ya. Tapi ini yang dua saya ambil, yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya. Kenapa tadi anggaran jualan ini merupakan anggaran inti? Karena salah kita dalam menyusun anggaran jualan berarti untuk penyusunan anggaran-anggaran di bawahnya itu salah. Ya, jadi kita harus revisi lagi untuk melihat lagi penyusunan anggaran. Karena penyusunan anggaran ini kita di sini kita lihat berapa kira-kira dalam satu tahun kita anggarkan. Biasanya dianggarkan per triwulan ya. Misalnya dalam satu tahun ada 4 triwulan. Triwulan pertama, 2, 3, dan 4. Kalau misalnya target pertama di triwulan kedua tidak tercapai, diusahakan dialihkan di triwulan ketiga atau triwulan keempat. Nanti ada contoh-contoh soalnya nanti yang lebih memudahkan. Yang kedua adalah sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memperoleh laba. Karena kita sudah merencanakan dalam visi dan misi perusahaan berapa kira-kira keuntungan yang diperoleh untuk usaha jangka panjang, ini dibuat dalam bentuk anggaran jualan supaya kita tahu bahwa oh segini pengeluaran saya, segini nanti target keuntungan yang saya peroleh. Ini tercermin semua dalam anggaran jualan. Nah, ini adalah anggaran jualan, merupakan anggaran kunci seperti tadi saya sebutkan. Dia merupakan anggaran inti sebagai dasar dan langkah awal dari penyusunan anggaran lainnya. Kemudian kesalahan dalam penyusunan anggaran jualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran lainnya. Jadi kalau misalnya kita salah di sini, berarti kita harus ulangkan. Jadi berhasil tidaknya suatu perusahaan tergantung pada keberhasilan bagian penjualan. Karena ini bagian penjualan ini merupakan ujung tombak untuk memperoleh laba perusahaan ya. Kenapa dibilang dia keberhasilan perusahaan? Karena laku tidaknya produk yang kalian buat tergantung dari sales atau penjualan. Ada yang menanyakan? Ini ada beberapa cara untuk meningkatkan jualan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kuantitas barang yang dijual. Maksudnya apa ini? Yang pertama, meningkatkan kuantitas barang yang dijual untuk meningkatkan jualan atau penjualan pada perusahaan. Apa? Ya, berarti kuantitas berhubungan dengan jumlah ya, jumlah barang yang beredar. Kita jumlah barang yang diperbanyak supaya dapat meningkatkan penjualan. Yang kedua, menaikkan harga jual per unit barang yang dijual. Maksudnya apa? Seperti apa ini? Harga per unit barang. Misalnya barangnya lagi-lagi lakunya ya, atau biasa kalau misalnya barang apa ya, barang baru yang laku, biasanya penjualnya itu menaikkan harganya karena lagi dicari-cari orang ya, bestseller ya biasanya ya, masuk bestseller. Kemudian ketiga, menurunkan harga jual per unit untuk meningkatkan kuantitas barang yang dijual. Berarti terbalik antara dua ini. Berarti untuk salah satu cara untuk meningkatkan penjualan juga kita menurunkan harga jual. Misalnya barang kita sama dengan kompetitor. Ya, kalau sama dengan kompetitor, ada saingan kita, berarti salah satu caranya adalah dengan menurunkan harga. Tetapi caranya adalah memperbanyak kuantitas atau barang yang dijual. Kemudian ini yang sangat perlu ya, yang kalian harus perhatikan karena ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Ini faktor nanti ini yang nanti kita gunakan dalam penyusunan anggaran jualan. Yang pertama seperti adalah faktor pemasaran, ini meliputi area, karena nanti dalam penyusunan anggaran kita menentukan area mana yang kita mau produk kita menjual. Misalnya daerah di Sulawesi, misalnya ada 4 area yang kita mau jual, anggaplah Palopo, Bulukumba, Bantaeng, sama Muni. Nah itu mempengaruhi nanti area
untuk pendistribusian penjualan kita. Tergantung dari masing-masing berapa persentase yang kita mau beri. Karena itu juga mempengaruhi nanti misalnya area Paloko apabila di situ sekitar 20% produknya berjual ke situ. Sedangkan Bone sekitar 30%, lainnya yang 50% itu juga ada 60% sampai naik. Keadaan pesaing juga kita harus tahu, keadaan konsumen. Dan yang kedua adalah faktor keuangan. Ini juga menentukan dalam membuat anggaran ya, berapa kekuatan modal kita. Jangan sampai kita ada orderan masuk, modal kita tidak mencukupi untuk mengcover orderan tersebut. Jadi kita harus berbeda. Jangan sampai kita misalnya ada 1000 pesanan misalnya dari Bantaeng, sementara untuk untuk keuangan kita tidak mencapai di sana untuk memproduksi barang tersebut. Ya, kemudian faktor ekonomis ini juga harus diperhatikan ya, untuk meningkatkan jualan untuk memperoleh laba atau rentabilitas atau sebaliknya likuiditas ya. Nah, faktor teknis ini merupakan kapasitas yang mesin ya, harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ada orderan masuk untuk kapasitas mesinmu tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh customer. Karena itu juga mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Faktor kebijakan perusahaan saya tidak usah sebut ini ya, seperti membuat produk kualitas nomor 1 misalnya untuk kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah. Ini masuk dalam faktor kebijakan perusahaan. Karena beda ya untuk harganya untuk kelas atas dan kelas bawah beda ya, untuk harga satuan per unitnya atau per bisnisnya nanti. Faktor selanjutnya adalah faktor perkembangan penduduk, ini juga mempengaruhi ya, area mana yang kita mau lempar produk kita harus tahu dulu, survei dulu apa yang kesukaannya di sana. Kondisi negara juga kalau misalnya ini kalau sudah internasional ya, faktor lainnya. Nah, ini penyusunan anggaran bisa dibaca-baca ya. Apa yang pertama yang kita lakukan dalam penyusunan anggaran jualan? Yang pertama itu kita harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran jualan yang tadi ya. Yang tadi saya sebutkan ini ada beberapa ya. Nih. Yang pertama kita harus mempertimbangkan dulu itu, setelah itu menetapkan harga jual untuk produk tertentu. Kita lihat, kita survei. Kalau misalnya produknya sama dengan kompetitor, kita cek, oh harganya segini per piecesnya dia. Berarti dia larinya kemana? Apakah larinya menengah ke bawah atau menengah ke atas? Itu maksudnya ya. Kemudian membuat taksiran tiap jenis produk, taksirannya apa, produk apa yang mau Anda buat. Nanti dihitung dalam bentuk anggaran jualan. Misalnya produknya, anggaplah makanan ya. Misalnya makanan bakso lah, anggaplah ya. Misalnya ada 2 produk yang kita buat, yaitu bakso beranak sama bakso apa? Bakso raya. Boleh. Jadi kita harus tentukan produknya itu, ya. Karena itu nanti kita taksir berapa harga per 1 bakso itu, ya. Langkah selanjutnya adalah memperhitungkan anggaran jualan. Nah, ini kita buat anggaran jualannya. Dan terakhir adalah menyusun anggaran jualan. Kalau menyusun anggaran jualan berarti kita buat 2 anggaran untuk berapa jumlah produknya dengan berapa jumlah rupiahnya. Nanti lebih mudahnya nanti kita lihat contohnya. Ada yang bertanyakan tentang teori pengantarnya sebelum kita masuk ke contoh atau prakteknya? Ada? Kalau tidak ada kita masuk ke contoh ya. Oke. Contohnya adalah perusahaan kecap asli ya.
mempunyai data jualan sebagai berikut. Nah, kita mau lihat menghitung untuk anggaran jualannya atau ramalannya tahun 2022. Ya. Di mana data di atas mulai dari 2017 sampai dengan 2021 untuk triwulan dalam satu tahun ada 4 triwulan. Triwulan pertama 2 dan 3 dan 4. Kemudian ini distribusi areanya ada 2. Diperhatikan distribusi area ada 2, Palopo dengan Bone. Perbandingannya untuk Palopo 2, Bone 1. Berarti 2 banding 1. Nah, untuk harga, untuk produknya ya, ini ada 3 macam produk yang mau didistribusikan ke sana. Yang pertama adalah produk kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Jadi 3 produk. Untuk harga, untuk masing-masing distribusi atau area, lihat, untuk kecap sedang harganya 500 untuk Palopo ya, karena ini berpengaruh nanti dalam perhitungan anggaran. Jadi nanti kita buat 2 anggarannya, yang pertama untuk wilayah Palopo dengan wilayah Bone. Kalau misalnya di sini yang nanti kalau misalnya di soal anggaplah 4-5 areanya, berarti kita harus buat 5 anggarannya. Palopo bisa dilihat untuk kecap sedang, manis dengan asin. Untuk Bone berapa per botolnya ya? 600, 750 dengan 600. Nah, perhatikan lagi soal selanjutnya, distribusi penjualan untuk produk ditaksir untuk kecap sedang 50%, berarti 50% dari Palopo ya, baginya nanti ke Palopo dengan Bone. Untuk kecap sedang ya 50 ini, untuk kecap manis 30 dan kecap asin 20%. Yang ditanyakan adalah yang pertama, hitunglah ramalan jualan tahun 2022 baru susunlah anggaran jualan tahun 2022. Jadi kita mau mencari ramalan jualannya untuk tahun 2022. Langkah pertama yang kita harus lakukan, kita dulu membuat kasih totalnya ini, kemudian kita cari rata-rata dengan persentasenya. Oke, kalau dibantu untuk 2000 berapa? 2017 term pertama 2021 Ingat, persentase dalam satu tahun harus 100% ya. Kurang atau lebih dari 100 berarti Anda harus ulang lagi. Oke, diperhatikan. Untuk mencari rata-rata rumusnya adalah total triwulan
per M. Tulang kalau misalnya mau lihat rata-rata untuk tulang 1 berarti total tulang 1 ya dibagi M. Untuk persentase yaitu total triwulan dibagi dengan total setahun dikali dengan 100%. Ini rata persentasenya 100% ya. Tolong dibantu ini berapa totalnya? Untuk mencari setahun ini tinggal ditambah ya 28, 32, 36, 34. Berapa? 130. Ini berapa? 145. Oke. 150. Oke. 165. Ini 170. Oke, totalnya 100 berapa? 760. Total setahun ya, berarti kita sudah dapat total setahun 360 ya, bukan 60 ya. Oke, untuk drop pertama totalnya berapa? 232. 180. Oke. Ini tulang 2 185. Tulang ketiga 195. ini 200. oke. Satu orang cari rata-ratanya ya. Rata-ratanya tinggal dimasukkan. Baru cari ramalan jualannya dengan menggunakan kuadrat yang kecil. Siapa? Saya cari dulu. Nur Dasar di mana? Mana? Coba nyanyi. Ya, 760. Kita rata-rata dulu total triwulan. Kalau mencari tulang pertama berarti totalnya tulang pertama dibagi dengan N jumlah data. Oke. Sebelas sama 10. Oke, persentase. Persentase adalah total triwulan pertama untuk yang pertama ya dibagi dengan setahun dikali 100%. Berarti 180 dibagi 760 dikali 100. Bukan 760 ya, tapi 180 pembaginya itu 760. Nah, tulang pertama, kan tulang pertama totalnya ya 180. Total setahun dikali 100%. Ini mempengaruhi nanti dalam penyusunan distribusi per triwulan ya, jangan sampai salah. Karena kita mau hitung distribusi triwulan ini mulai dari kelompok mulai dari pertama, 2, 3, dan 4. Itu kelompok dan salah satu kelompok untuk dimajukan kedua ke depan kalau 100% yang misalnya 0,03 berarti nolnya itu dimajukan ke depan. Berapa itu? 0, berapa?
0,23 berarti berapa persatuan nolnya? 2 berarti maju 2 berarti 23,68 atau 23,7 ya, karena 8 itu di belakang jadi 1,7 nah jadi 6 itu di belakang jadi 7 karena dia di atas 5. Tulang pertama, persentase tulang pertama. Dua tiga enam tujuh itu enam itu belakangnya 7 23,7 saja. 68 berarti 23,7 saja. Tulang kedua. Ya, kalau misalnya dia bukan di atas 5 di belakang saya ke bawah. Ya, harus 100%. Nah, kalau 4 nggak usah ditulis karena dia nggak dapat 5, jadi 24 saja. 22%. Doang berapa di situ komanya? 31 berarti 26,3. 26,3 oke. Oke, sudah 100% ya. Pertanyaan pertama, hitunglah ramalan tahun 2022. Silakan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Silakan cari sudah ada dalam setahunnya ya. Jadi tinggal masukkan cari X dengan S pangkat 2 dengan Y. Masukkan dalam rumus Ini ya. rata-rata. 9. Coba dihitung dulu. 23,7 tambah 26,3 berapa? Coba dihitung semua dulu. Oke, 25,7 coba. Karena 25,6. Oke, 25,7. Yang 24 berapa tadi? 6 berarti 25,7. Terus 25,7. Ibu yang 24,34. Berarti yang 24,3 ya, pas 100 ya. Iya, Pak, pasti. Oke. Oke, langkah selanjutnya hitung yang nomor 1. Buat ramalan jualan tahun 2022. Kemarin sudah dijelaskan dalam ramalan jualan ya, perhitungannya. Promoten dikali 0,x
Langsung saya buatkan dulu ininya bagannya seperti ini. Baru cari nilai Y-nya, X-nya, S kali Y sama S pangkat 2. Ya, kemudian tambah lagi. Ini masih panjang ya, masih pertanyaan pertama. Kabul. Yeay. Ini 130, 145. Masukkan dalam setahunnya ini jangan dikeluarkan. 130 untuk penjualan ini. Oke, diperhatikan yang di belakang. Kenapa saya suruh cari persentase ini? Karena persentase ini yang menentukan nanti untuk area untuk distribusi produknya per triwulan ya. Misalnya untuk area Paloko kita harus tahu untuk kecap kita produk pertama kecap manis sedangkan asin berapa persentasenya. Jadi nanti nilai akhirnya ada berbeda. Berapa kita mau produksi atau menjual di area Paloko untuk kecap asin dan manis. Setelah kita meramalkan jualannya dulu, kita mau tahu dulu berapa ramalan jualannya tahun kembali kedua. Setelah ada berapa total produknya yang kita mau produksi, baru kita bagi untuk per areanya. Areanya dua tadi untuk Paloko sama Bone. Kira-kira berapa persen? Kalau 2 kali 1 berapa? 4,9.